Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Aku harap baik ya. Nah, meskipun work from home atau study from home ini masih kita lakukan karena pandemi, tapi kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap spirit. Dan mari kita bersama untuk berdoa agar pandemi ini cepat berakhir, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma dari Universitas Halu Oleh Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Nah, untuk video kali ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas video mata kuliah latihan dan pengembangan sumber daya manusia oleh Prof. Nurwati, dan materi yang akan saya jelaskan berpacu atau berdasarkan pada buku Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kompetensi kerja dan produktivitas kerja. Nah, for opening atau pembukaan sebelum jauh lebih lanjut kita membahas materi ini, yaitu penilaian prestasi kerja atau performance appraisal. Itu outputnya adalah kinerja. Maksudnya kinerja untuk mengetahui seberapa, sebaik mana dan bagaimana karyawan itu melakukan tugasnya dengan baik sesuai apa yang telah diperintahkan oleh seorang manajer atau atasan. Oke, nah, di dalam sebuah organisasi, jika ada pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah penilaian prestasi kerja itu harus atau sangat penting dilakukan, jawabannya adalah ya, sangat penting. Karena kenapa? Penilaian prestasi kerja ini merupakan tolak ukur untuk mengetahui kinerja seorang karyawan. Apakah kinerjanya masuk dalam kategori excellent, good, average, ataupun poor. Nah, sangat disayangkan jika kinerja karyawan itu masuk dalam kategori poor atau sangat cukup atau tidak baik. Oke. Kemudian secara umum atau general, performance appraisal atau penilaian kinerja ini menggunakan ragam istilah yang lebih kita kenal, di antaranya yaitu employee rating, performance appraisal, employee evaluation, personal review, dan server rating. Nah, namun general atau umumnya orang gunakan dengan istilah penilaian prestasi kerja atau performance appraisal. Nah, oke teman-teman, tadi kita telah membahas tentang pengertian dari penilaian prestasi kerja itu seperti apakah penilaian prestasi kerja itu tujuan dan manfaat. Nah, selanjutnya kita melangkah pada materi yaitu persiapan penilaian prestasi kerja. Nah, dalam melakukan penilaian tentulah ada penilai. Nah, penilai yang saya maksud adalah seorang manajer. Nah, seorang manajer dalam melakukan penilaian prestasi kerja atau performance appraisal itu tidak boleh menggunakan faktor emosionalnya. Sebagai contoh, di dalam sebuah organisasi, jika ada seorang karyawan di mata manajernya itu mulai dari masuk kerja sampai dengan output yang telah dia keluarkan, dia bekerja dengan baik, maka seorang manajernya itu mengatakan untuk karyawan ini nggak usah melakukan penilaian prestasi kerja karena sudah tentu prestasinya itu sudah bagus. Nah, jika seorang manajer melakukan hal demikian, maka itu akan terjadi bias atau distorsi pengukuran yang tidak akurat. Bisa saja ada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh karyawan itu, tetapi seorang manajer tidak mengetahui, dan akan ketahuan jika dilakukan penilaian prestasi kerja. Nah, kemudian contoh bias yang sering terjadi general atau pada umumnya dalam sebuah organisasi yaitu halo effect. Nah, halo effect itu yang saya maksud tadi, yaitu terjadi bila pendapat pribadi penilai tentang pegawai mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Maksudnya
seorang manajer itu telah menunjuk bahwa karyawan itu sangat baik, maka tidak usah lagi kita lakukan penilaian prestasi kerja. Nah, kemudian kita masuk pada materi implikasi penilaian prestasi kerja. Nah, proses penilaian prestasi kerja menghasilkan evaluasi atau prestasi kerja pegawai pada waktu yang akan datang. Nah, bagian kritis proses penilaian pada tahap ini yaitu wawancara evaluasi. Nah, wawancara evaluasi adalah periode peninjauan kembali prestasi kerja yang memberikan umpan balik kepada pegawai tentang prestasi kerja pada masa yang lalu dan berpotensi pada mereka sendiri. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu seorang manajer perhatikan dalam melakukan performance appraisal atau penilaian kerja terhadap karyawan. Di antaranya fokus pada aspek positif prestasi kerja pegawai, kemudian identifikasi kegiatan khusus yang dapat dilakukan pegawai untuk memperbaiki prestasi kerja tersebut. Kemudian akhiri evaluasi dengan menekankan aspek positif kerja pegawai. Nah, itulah tadi beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang manajer sebelum melakukan prestasi penilaian kerja. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan saya tentang materi performance appraisal atau penilaian prestasi kerja. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan tadi yaitu performance appraisal atau penilaian prestasi kerja itu outputnya kinerja. Nah, untuk mengetahui apakah kinerja seorang karyawan itu masuk dalam kategori excellent, sangat baik, good, baik, average, sedang, dan poor, kurang. Nah, kemudian penilaian prestasi kerja itu dilakukan oleh seorang manajer. Nah, dalam melakukan penilaian prestasi kerja itu tidak boleh menggunakan faktor emosionalnya untuk melakukan penilaian terhadap karyawannya, namun harus melakukan distorsi atau standar pengukuran untuk mengetahui kinerja seorang karyawan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.